Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gua di Film Santai. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan dihindarkan pula dari virus COVID-19 ya. Di kesempatan kali ini kembali ke video awal kita, di mana gua bakal ngebahas sebuah film yang pastinya kalian semua sudah tahu dan tidak akan bosan melihatnya, yaitu Cars tahun 2006. Ya, walaupun kalian sudah tahu alur ceritanya, gak apa-apa lah sekali-kali nonton ya kan, sekalian nostalgia. Ya udahlah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja siapkan 9, buka mata lebar-lebar, ambil headset dan mainkan. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah mobil berwarna merah dengan ciri khasnya yaitu stiker berbentuk petir bernama Lightning McQueen. Ia saat itu merupakan seorang pemula yang mempunyai banyak penggemar dan juga pemula pertama yang masuk ajang balapan Piston Cup. Kala itu saking banyaknya, tribun yang berada di sana sampai penuh oleh para penonton. Selain penontonnya yang banyak, pesaingnya pun ada banyak juga, yang diantaranya sebuah mobil berwarna biru laut dengan julukan The King. Lalu sang muka kumis nan licik yang cocok dengan namanya yaitu Chick. Sampai beberapa lama kemudian balapan pun dimulai yang diawali dengan semangat oleh Lightning McQueen. McQueen, a huge crash behind the leader. McQueen is in the wreckage. There's no way the rookie can make. Look at that! McQueen made it through. Here I come. Oh no! McQueen is blown it. He's lost another tire. Namun sialnya di penghujung balapan, kedua ban belakang McQueen pecah dan itu mengharuskannya merangkak sampai garis finish. Lalu, setelah juri memeriksa hasil akhir pertandingan, ternyata yang memenangkan balapan kali ini adalah mereka bertiga, yang artinya yaitu seri. Maka dari itu, para juri memutuskan untuk mengadakan tanding ulang khusus untuk mereka bertiga saja, yang dimana akan dilaksanakan di California 1 minggu ke depan. Mendengar keputusan itu dari para juri, McQueen pun langsung pergi menuju teman truknya yang bernama Mac untuk membawanya segera ke California dengan menggunakan trailer miliknya sebelum para pesaing-pesaingnya sampai duluan di sana. You're back to the wind. There's a world outside every dark and aid. There's not much time left today. Dengan McQueen yang buru-buru ingin sampai ke California, ia dengan egois menyuruh Mac untuk tidak berhenti sebelum sampai ke sana. Alhasil malam itu, Mac dengan rasa lelah dan ngantuk tetap berjalan menyusuri jalan tol, walaupun ia sempat memejamkan mata sejenak. Lalu tiba-tiba saja 4 buah mobil modif datang menghampiri Mac, lalu menjahilinya dengan memutar musik tidur kepadanya dan juga mengubah jalurnya itu. Kala itu tak sengaja penutup trailernya terbuka dan membuat McQueen tertinggal keluar di tengah jalan. Untungnya ia sempat menyelamatkan diri lalu mengejar Mac. Namun akibat banyaknya truk trailer yang ada di depannya, ia memutuskan dengan menduga-duga bahwa Max yang berbelok sendirian di sana. Lalu ia pun mengejarnya lagi sampai ketika menghampirinya ternyata itu bukanlah Mac, temannya, melainkan truk tua yang membawa popok bayi. Dengan itu ia pun kesasar dan terus berjalan mencari Mac. Namun dengan gelisah dan berkecepatan tinggi, McQueen pun dikejar oleh seorang sheriff di wilayah itu hingga masuk ke area kota kecil dan mengacaukan kedamaian warga kota di sana. Akhirnya McQueen pun tertangkap oleh sheriff, namun ia pingsan tak sadarkan diri. Sampai pagi pun menjelang dan McQueen dibangunkan oleh Mater, sang mobil derek, lalu langsung dibawa ke pengadilan kota yang berada tak jauh dari sana. Di sisi lain di California, para wartawan tengah heboh membicarakan tentang hilangnya McQueen dari trailernya. Kembali ke McQueen yang akan disidang oleh seorang hakim bernama Doc akibat ulahnya kemarin di kota.
Namun alangkah terkejutnya ketika Doc ini dengan mudah membebaskan McQueen tanpa syarat. Hal itu membuat Sally merasa keberatan lalu memprovokasi warga kota agar setidaknya ia harus memperbaiki jalan utama yang merupakan jalan satu-satunya di kota agar mobil yang lewat sana bisa jalan dengan santai. Alhasil dengan banyaknya mobil yang menuntut hakim membuat Doc mengubah keputusannya dan menyuruhnya untuk memperbaiki jalan yang telah rusak dengan alat seadanya. Whoa, how long is this gonna take? Well, Akibat kelalaian Mater, McQueen pun berhasil kabur. Namun sialnya bahan bakarnya habis di tengah jalan, sebab sheriff sebelumnya telah menyedot bahan bakarnya ketika pingsan tadi. Alhasil ia pun harus kembali ke kota untuk berusaha sekuat tenaga menarik mesin tersebut agar dia cepat selesai lalu bebas dari kerja rodi ini. Bersama dengan itu muncullah dua pengunjung yang ingin pergi ke negara bagian melewati Radiator Spring, yang dimana mereka semua pun siap dengan dagangannya, yang diantaranya Luigi dan Guido dengan ban-ban barunya, Serge dengan peralatan tentaranya, Flo dengan bahan bakarnya, dan lain sebagainya. Tapi mereka berdua melewatinya begitu saja, sama seperti McQueen yang diacuhkan olehnya juga, padahal itu adalah harapan terakhirnya untuk meminta bantuan. Dengan itu ia pun merasa marah, apalagi ditambah siaran radio yang menginfokan bahwa Chick telah sampai lebih dulu di California, membuatnya semakin marah dan kesal mendengarnya. Alhasil dengan rasa buru-buru ingin menyusul Chick, ia pun mempercepat kerjanya sampai akhirnya McQueen pun berhasil menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Akan tetapi bukannya makin bagus dan halus, jalannya malah jadi lebih buruk dari sebelumnya. Melihatnya pun Doc langsung menyuruhnya lagi untuk memperbaiki jalannya dari awal. Tapi saat itu McQueen menolaknya sebab ia adalah mobil balap bukan bulldozer. Mendengar keangkuhan darinya membuat Doc menantang balapan McQueen dengan aturan di mana apabila dia menang maka ia akan dibebaskan. Namun apabila kalah ia harus kembali memperbaiki jalan dari awal lagi. Lalu tak pikir lama McQueen pun langsung menyetujuinya, berharap nanti Doc akan kalah. Sampai di sebuah lintasan Made in lokal dengan wasit Luigi, mereka berdua pun memulai balapannya. come on, Mater. Might need a little help. Dengan kekalahan tersebut, McQueen pun harus memulai perbaikan jalannya dari nol. Sampai tak terasa malam pun tiba dan keesokan harinya, semuanya terkejut ketika setengah dari jalannya sudah bagus, halus, dan ciamik. Kala itu, Doc heran kemana McQueen pergi. Dan ternyata dengan pengawasan sheriff, ia berlatih di lintasan tersebut untuk menaklukkan tikungannya. Dan itu terus ia lakukan tapi berakhir dengan kegagalan. Melihatnya pun Doc merasa kasihan lalu memberikan sedikit saran kepadanya. Akan tetapi saran Doc tidak dihiraukan oleh McQueen sampai setelah itu, ia pun kembali memperbaiki jalan dan entah kenapa semua warga kota terlihat baik kepadanya. Seperti Guido yang memperbaiki bannya, lalu Red yang membersihkan badannya. Bahkan Sally memberikan tumpangan untuk McQueen di motel miliknya. Lalu tiba-tiba saja Mater datang lalu mengajaknya untuk jalan-jalan nanti malam, sebab nanti malam gilirannya mengawasinya. Dan ketika malam tiba, ternyata Mater mengajaknya ke kandang sapi traktor untuk menjahili mereka. Kemudian setelah itu mereka pun pulang ke tempatnya masing-masing untuk istirahat. Lalu keesokan harinya ia terbangun kesiangan dan langsung mencari sheriff untuk meminta jatah bensin agar dia bisa cepat bekerja. Namun ia malah diusir karena sheriff sedang diperbaiki oleh Doc. Alhasil ia pun kesal lalu menendang sebuah kaleng sampai ke gudangnya Doc dan membuat keributan. Karena itulah McQueen masuk untuk membereskannya. Namun alangkah terkejutnya ia saat melihat sebuah piala piston cup di depannya yang bertuliskan nama Doc. Tapi tak hanya itu saja, ia menemukan lagi dua lainnya yang ternyata Doc adalah pembalap legenda yang menang 3 kali berturut-turut.
Kala itu Doc menangkap basah McQueen dan langsung menyuruhnya untuk keluar dari gudangnya. Dengan itu ia pun langsung memberitahukannya kepada yang lain. Akan tetapi mereka malah tertawa dan tidak percaya ucapan McQueen. Bahkan mereka merasa bahwa McQueen sakit atau kepanasan. Lalu tiba-tiba saja Sally mengisi bahan bakar McQueen dengan penuh, lalu mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang mungkin akan ia sukai. Sesampainya di ujung jalan, mereka melihat pemandangan yang indah dari atas sana. Saat itu Sally menceritakan tentang kisah Radiator Spring yang dulu merupakan kota kecil yang ramai dengan kendaraan. Namun hal itu berubah semenjak sebuah tol dibangun untuk mempercepat waktu mereka. Dan Radiator Spring tidak pernah dilalui lagi, bahkan sampai dihapus dari peta. Semenjak itu, bangunan-bangunan yang dulunya penuh warna kini sudah usang dimakan waktu, bersama dengan meredupnya cahaya kota sampai sekarang. Setelah puas jalan-jalannya, Sally pun pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba suasana kota berubah ketika Meter tak sengaja melepaskan para traktor dan membuat kegaduhan di kota. Lalu mereka dengan sekuat tenaga harus menangkapnya kembali, sampai ada saat di mana McQueen sedang menangkap satu traktor yang kabur. Lalu ia tak sengaja melihat Doc yang tengah berada di lintasan, lalu mulai menyalakan mesinnya. Dan ketika ketahuan oleh McQueen, Doc langsung pergi kembali ke rumahnya. Kala itu McQueen memuji-mujinya atas aksinya tadi, lalu bertanya mengapa ia berhenti dari bidang balapan. Yang ternyata ia diberhentikan oleh timnya akibat kecelakaan yang menimpanya, dan termasuk kecelakaan terhebat pada masanya. Setelah menceritakan semuanya, McQueen pun mengetahuinya lalu pergi untuk membereskan perjalanan malam itu juga. Well, we wouldn't want him to miss that. Cup that you've always dreamed about. Wait a minute! Tapi sebelum pergi, McQueen mencoba membahagiakan warga kota dengan membeli semua perlengkapan mobil yang mereka punya. Right. Better than a Ferrari, huh? Missouri, Oklahoma City looks so Kingston, Boy Scouts, and Bernardino. Ka-chow. What do you think? Radiators. Lalu malamnya memberikan sebuah kejutan kepada Sally, yang dimana semua lampu yang rusak telah diperbaiki dan kembali hidup agar cahaya kota takkan redup lagi. Namun dikala kebahagiaan itu, tiba-tiba saja muncullah segerombol pengunjung yang ternyata itu adalah para wartawan dan juga Mac yang akan menjemputnya pulang kembali ke balapan. Dan ini merupakan ulah Doc yang sebelumnya sudah memberitahu keberadaan McQueen kepada para wartawan lewat telepon. Hal itu pun membuat Sally kecewa, namun itu sudah terlambat sebab McQueen sudah dibawa pergi dan mereka belum sempat mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Kemudian pagi pun menjelang dan antrean warga California untuk melihat balapan itu semakin padat sampai-sampai semua tribun penuh oleh para penonton yang sangat antusias. Lalu beberapa saat kemudian balapan ulang memperebutkan piala Piston Cup pun sudah dimulai dengan 200 lap yang harus mereka tempuh, yang diawali dengan buruk oleh McQueen. Bahkan ketika sudah 50 putaran, konsentrasi McQueen tetap buyar dikala ia mengingat waktu bersama-sama dengan Sally. Namun seketika ia kembali semangat dikala teman-temannya dari Radiator Spring datang untuk menontonnya dengan sang legenda Doc yang menjadi kapten tim dan Luigi and Guido sebagai mekanik. McQueen passes them on the inside. Yeah, that's
dancing. No. Sampai di putaran 10 terakhir, ban belakang McQueen meledak. Hal itu pun membuatnya pergi ke pit stop. Nah, disinilah skill Guido yang awalnya diremehkan mulai dikeluarkan. Pit stop. Chicken the McQueen saved it. He's back on the track. Sampai di putaran terakhir, kecelakaan dahsyat seperti yang pernah dialami Doc pun terulang kembali. Hal itu membuat McQueen mengurungkan niatnya menjadi juara dan bergegas pergi menolong The King untuk membantunya menyelesaikan balapan terakhirnya sebelum pensiun. Way to go, buddy! Dengan kemenangan Chick, mereka tetap memberikan piala kepadanya, namun tak ada perayaan baginya, melainkan penghinaan kepadanya. Sedangkan McQueen yang kalah di balapan ini tetap merasa senang, sebab ia kalah dengan terhormat. Bahkan Doc dan teman-temannya pun bangga memiliki teman sepertinya yang mempunyai jiwa yang besar. Sampai-sampai McQueen pun akan direkrut langsung oleh manajer Dinoco, sebuah tim terkenal saat itu. Namun ia menolak ajakannya dan meminta sebuah permintaan kecil untuk temannya, yaitu terbang dengan helikopter. Hey, look at me! You know, I really missed you, Sally. McQueen and Sally, part beneath it. Lalu film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.